kita udah hadirin lagi abang ini, bapak ini juga ya. Ada Pak Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, ada Pak Noval Wiska. Selamat sore Pak Noval. Sore Iwan. Aduh, kesini lagi udah kedua kali ya Pak. Iya, semoga nggak bosan-bosan kan. Nah, di ngosan kali ini kita bakal ngebahas seputar pandemi corona dan apa sih hubungannya dengan Komisi Informasi sendiri. Nah, banyak hubungannya di sini karena memang terkait corona ini kan banyak hal yang harus diinformasikan kepada masyarakat dari pemerintah sendiri dan dari gugus tugas yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah sendiri ya. Nah, untuk kemarin kita udah bahas tentang Komisi Informasi ya Pak. Iya, siap. Nah, kali ini kita mau bahas tentang pandemi ini. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah sejauh ini kan pandemi ini udah mewabah untuk seluruh Indonesia, tak terkecuali dengan Sumatera Barat sendiri ya. Nah, menurut Pak Noval sendiri, sejauh pengamatan dari Komisi Informasi sendiri, bagaimana mengenai penyebaran virus corona ini di Sumatera Barat sendiri, Pak? Ya, makasih Iwan. Selamat sore pendengar semua. Terkait dengan penyebaran virus corona di Sumatera Barat, dengan keluarnya keputusan Menteri Kesehatan terkait dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang ditandatangani hari kemarin, hari Jumat ya. Artinya itu membuktikan bahwa secara penyebaran Sumbar sudah masuk ke zona merah. Ya kan? Zona merah ya, betul. Merah artinya daerah pandeminya, titik epicentrumnya sudah ada di Sumatera Barat. Terakhir datanya berapa ya hari ini? Kalau nggak salah per Sabtu ini ya, 65 ya? 65 ya? 62 tahun 65. Kemarin 62 kan? Ya, kemarin 62. Hari ini saya belum baca update-nya dan itu membuktikan setiap hari ada penambahan terus, ya kan? Iya, betul. Ada yang 7, ada yang 5, kemudian ada yang meninggal juga. Dan alhamdulillah juga ada yang sembuh. Ini membuktikan bahwa Sumbar sebenarnya tidak aman untuk penyebaran ini. Bahkan kata gubernur sudah ada 3 daerah yang dikategorikan sebagai zona awasnya. Zona awas. Iya, zona yang apa namanya, yang pandeminya luar biasa, Padang, Bukit Tinggi dan pesisir selatan seperti itu. Dan ini memang menjadi persoalan sebenarnya ketika misalnya pemerintah tidak siap untuk melakukan upaya-upaya penanganan yang lebih konkret dan lebih cepat seperti itu. Dan PSBB ini menjadi harapan sebenarnya pemberlakuan pada tanggal 21 April ya, kalau nggak salah. 21 April. Ini menjadi tantangan, kemudian PR juga bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota bagaimana benar-benar mengawasi lalu lintas orang masuk ke Sumatera Barat dan juga membatasi orang berkumpul, kemudian orang beraktivitas di luar rumah yang tidak memakai masker, yang tidak menjaga jarak seperti itu. Ini juga harus cepat dan harus menjadi PR besar bagi Sumatera Barat. Saya kira seperti itu. Sebelum kita ke PSBB ya Pak, kalau kita bahas tentang bagaimana sih menurut Komisi Informasi selama ini sepanjang 2 bulanan ini informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sendiri, apakah sudah dinilai efektif atau banyak kekurangan yang harus diperbaiki? Ya. Terkait dengan penyebaran virus corona ini, yang satu yang perlu dicatat bahwa informasi pada saat ini sangat penting sekali untuk dilakukan, karena melalui informasi tersebut masyarakat bisa melakukan isolasi sendiri seperti itu, antisipasi diri sendiri terhadap penyebaran ini. Sebegitu pentingnya informasi ini yang harus diproduksi dan disampaikan oleh pemerintah. Kemudian terkait dengan sejauh ini apa yang sudah dilakukan, saya pikir untuk pemerintah pusat sendiri sudah mencoba terus ya untuk memberikan penyadaran-penyadaran ke masyarakat terkait dengan bagaimana melakukan upaya pencegahan terhadap
virus COVID-19 ini. Setiap hari kita lihat dan kita baca dan kita dengar update yang disampaikan oleh jubir dari gugus tugas nasional. Dan 3 sebenarnya yang dia poin yang dia sampaikan. Yang pertama update perkembangan baik ODP, PDP, kemudian juga terkonfirmasi positif. Kemudian yang kedua himbauan terus dilakukan untuk jaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian juga rajin mencuci tangan, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kesiapan dari pemerintah sendiri untuk informasinya mengantisipasi penyebaran yang lebih luas, seperti kesiapan mitigasinya, rumah sakitnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, untuk Sumbar sendiri sejauh ini sudah on the track. Saya lihat bagaimana pola penyampaian informasinya, khususnya untuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mengeluarkan terus update-nya. Mungkin dari pemerintah pusat, kemudian juga melalui media sosial dan media online juga sudah disebar himbauan-himbauan dalam bentuk infografis, kemudian dalam bentuk video yang ada gubernur, wakil gubernur, MUI dan lain-lain yang disebarkan secara masif ke ke masyarakat Sumatera Barat. Kemudian juga himbauan dalam bentuk media luar ruang seperti baliho, poster dan lain-lain itu juga sudah terlihat di sudut-sudut kota dan sudut-sudut kampung di Sumatera Barat. Nah, yang belum efektif saya pikir koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota. Ini yang menjadi PR karena yang saya pribadi mengamati tidak ada integrasi data antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Artinya kadang-kadang kita lihat datanya ada yang simpang siur seperti itu. Tidak sinkron. Jumlah menurut provinsi segini, kabupaten kota mengupdate ternyata segini, seperti itu. Dan ini menjadi persoalan jika dibiarkan berlanjut karena implikasinya sangat sangat luas bagi masyarakat, karena ini bisa menimbulkan perspektif negatif dari masyarakat, kira-kira seperti itu. Kalau misal tadi kan Bapak bilang kan tentang informasi yang kurang sinkron ya sebenarnya. Apakah informasi ini termasuk informasi publik yang juga digawangi oleh Komisi Informasi sendiri atau gimana, Pak? Ya, sebenarnya informasi terkait dengan jumlah, terkait dengan penyebaran, kemudian terkait dengan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga himbauan-himbauan, termasuk kesiapan pemerintah dalam sisi kesehatan rumah sakit misalnya. Ini dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah termasuk kategori informasi serta-merta. Artinya informasi serta-merta ini adalah informasi yang harus disampaikan oleh pemerintah karena ini menyangkut tentang hajat hidup orang banyak. Artinya ketika ini tidak disampaikan secara cepat, secara masif dan menjangkau seluruh masyarakat, ini jika tidak disampaikan ini akan membahayakan bagi keselamatan orang per orang maupun keselamatan masyarakat secara komunal. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang adalah banyaknya tuntutan masyarakat yang menginginkan pemerintah membuka informasi tentang data pasien. Betul. Data by name by address-nya terkait dengan pasien ODP, pasien yang PDP, kemudian juga pasien yang sudah dikonfirmasi positif. Komisi Informasi dalam konteks ini menilai bahwa pemerintah tidak boleh sebenarnya membuka data tersebut karena ini dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi, kemudian juga Undang-Undang
praktek kedokteran dan undang kesehatan ini masuk informasi yang dikecualikan atau dalam bahasa lainnya mungkin informasi rahasia karena ini terkait dengan rekam medis dan identitas pasien. Nah, kenapa ini seharusnya dirahasiakan? Karena ketika misalnya ini dibuka ke publik, ini berpotensi untuk terjadi masalah baru, masalah sosial, diskriminasi khususnya. Misalnya ada famili Ikhwan misalnya yang terjangkit corona ini atau COVID-19 ini. Tidak semua masyarakat yang memahami bahwa kita semua ini punya potensi untuk terjangkit atau terinfeksi virus ini. Ya, di masyarakat mungkin karena kurang memahami mungkin, artinya terjadi penolakan, terjadi pengucilan terhadap pasien atau korban COVID-19 ini. Kemudian bahkan kemarin lagi di Padang masih ada penolakan terhadap jenazah yang akan dimakamkan. Nah, ini kan sebenarnya menjadi masalah sebenarnya karena ini sebenarnya kurang pemahaman saja. Nah, coba kita bayangkan ketika seluruh 62 orang yang dibuka identitasnya ke publik, saya pikir tidak semua masyarakat yang sudah bisa menerima kondisi tersebut. Artinya kesiapan lingkungan dari pasien ini belum ada jaminan mereka bisa mensupport, karena salah satu prasyarat untuk pasien ini sembuh adalah support dari lingkungannya. Ketika dia ditekan oleh lingkungannya, ini bisa membuat dia down lagi, membahayakan kesehatannya dan bisa berakibat buruk bagi kesehatan pasien tersebut. Begitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat bahwa ya kadang dilema juga ya, kalau nggak dibuka ada yang masyarakat yang pro kontra juga. Iya, betul. Yang contohnya seperti ini, Mbak. Di saat tidak dibuka ternyata orang yang dekat rumahnya itu positif corona. Ya. Tapi tetap ada interaksi dengan dengan warga itu gitu. Ya. Itu bagaimana cara menyikapinya gitu? Artinya informasi yang dikecualikan itu artinya informasinya sifatnya ketat dan terbatas. Siapa yang bisa mengakses informasi tentang data pasien tersebut? Orang-orang yang berhubungan langsung dengan pasien tersebut, seperti gugus tugas itu wajib tahu. Kemudian mungkin lurahnya, camatnya atau ketua RT-nya itu bisa diberitahu. Kemudian juga Babinsa, kepala puskesmas dan lain-lain yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut. Nah, ini mungkin yang sifatnya ketat dan terbatas tersebut, karena kalau mereka tahu dengan kondisi tersebut, mereka bisa gunanya untuk proses tracing, kemudian untuk mengawasi karantina maupun isolasi mandiri yang dilakukan di rumah korban COVID-19 ini. Nah, ketika itu dipublis ke masyarakat, nah ini yang berbahaya saya pikir, karena bisa menimbulkan konflik sosial baru, baik itu dalam bentuk pengusiran dan lain-lain. Tapi ketika misalnya pemerintah sudah sukses untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi terkait bahwa ini bukan aib loh gitu, dan masyarakat sudah sadar dengan itu, saya pikir tidak ada persoalan untuk dibuka ke publik tentang data-data pasien yang konfirmasi positif ODP dan PDP tersebut. Nah, sebelum kita break, ada satu lagi pertanyaannya, Pak. Kan saya lihatnya waktu itu mungkin sampai hari ini masih terjadi ya. Ya, menyinggung kata Bapak tadi adalah sinkronisasi data itu tidak hanya pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota, tapi juga sampai ke pusat juga. Ketika pemerintah provinsi mengumumkan sekian, ternyata saya lihat di websitenya yang pusat itu belum update. Itu bagaimana, Pak? Kalau saya pribadi melihat ini mungkin persoalan sumber data mungkin. Karena kalau pemerintah pusat update datanya mungkin berdasarkan dari laboratorium Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk pemerintah provinsi dia menggunakan laboratorium Kemenkes juga, kemudian juga sekarang juga digunakan laboratorium dari Fakultas Kedokteran UNAN, dan laboratorium FK UNAN ini kemudian
melaporkan hasil swabnya positif dan negatifnya ke pemerintah provinsi. Dan ini mungkin yang belum sinkron laporan dari pemerintah provinsi ke pusat hasil dari laboratorium FK Unan ini. Kalau untuk Kemenkes ini pasti sudah melalui satu pintu, saya pikir. Berarti seharusnya itu harus terpusat ya sebenarnya? Seharusnya harus terpusat dan datanya harus terintegrasi, saya pikir. Ini yang belum kelihatan. Mungkin masih pelaporannya mungkin bisa jadi secara manual seperti itu. Betul.